Tadi kan saya sudah menyampaikan penguatan argumen itu ya, karena dibutuhkan. Sebenarnya dalam rangka membalas Saudara Isa tadi, sebenarnya kemarin itu setahu saya angkatan 2018 itu memang sudah ada sudah ada mengadakan kegiatan gitu, dan kemarin bahkan sampai sudah rapat untuk makrab komunitas gitu. Dan angkatan 2019 juga ada yang ikut rapat itu. Masih ingat banget itu waktu sebelum pandemi dulu, dan emang kecewa banget sih waktu pandemi jadinya nggak jadi bisa makrab gitu. Dan jujur kalau saya sendiri ya ngerasa nggak punya kapasitas untuk membangkitkan itu. Jadi memang HMJ ini hebat banget gitu loh, bisa menghidupkan semuanya yang mati sekaligus gitu. Itu kayaknya challenge, tantangan yang cukup besar gitu, dan saya sangat apresiasi. Cuman ya itu tadi, saya agak kecewa kok tiba-tiba komunitas ini ada oprek gitu. Sementara benar-benar saya nggak bermaksud membandingkan juga ya, cuman saya rasa baiknya disampaikan gitu. Misalnya contohnya di komunitas yang lain itu kalau ada oprek yang angkatan atas juga tahu gitu, dan memang nggak dilibatkan secara langsung, tapi kan kelihatan komunikasinya di grup itu. Saya kurang tahu kalau untuk komunitas yang saya maksud ini tadi. Saya harap pihak HMJ dan mungkin yang lain ada yang paham maksud saya ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, karena saya sama sekali nggak bermaksud menyudutkan. Cuman begitu deh, ini kan terbuka aja ya, dan semoga ini bukannya membuat kita makin jauh, tapi malah mempererat kita semua. Terima kasih. Sebenarnya saya kurang paham sejauh ini gimana rencananya HMJ tentang rapat terbuka ini. Tapi kalau memang ini bisa dilakukan, mungkin pada saat rapat terbuka itu disampaikan itu tadi kinerja yang dilakukan, yang emang misalnya nggak diposting di Instagramnya, tapi jurusan mahasiswa jurusan ini punya hak untuk tahu gitu. Jadi tahu progresnya lah istilahnya, nggak cuma hasil akhirnya aja gitu. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Mbak Nadia tadi. Mungkin bagi saya angkatan 20 ini masih terlalu early, terlalu awal untuk menanggapi ya. Kalau menurut saya sendiri, untuk menghindari permasalahan mungkin yang dialami oleh angkatan Mbak Nadia tadi, mungkin setiap HMJ melakukan rapat, entah itu rapdes atau mungkin rapat untuk komunitas atau lain-lain, itu mungkin ada notulisnya. Jadi setiap rapat itu biar lebih transparan lagi, itu hasil rapatnya itu mungkin di-share ke ketua offering lah, atau ke mungkin salah satu angkatan, biar tidak timbul salah paham seperti ini. Nah, kan tadi kan yang dikatakan Mbak Nadia kan kita hanya tahu ketika finalnya saja, ketika di IG atau di apanya. Nah, itu kan ketika kita tahu di finalnya, kita kadang kok tiba-tiba HMJ kayak gini. Nah, itu kan malah timbul pertanyaan juga, timbul permasalahan juga kalau yang tidak pas. Nah, alangkah baiknya sebelum membuat keputusan final atau mungkin men-share hasilnya, itu lebih baik itu hasilnya dari rapat itu di-share dulu ke mungkin ke perwakilan ketua offering atau ke salah satu perwakilan angkatan, biar sama-sama tahu dan tidak ada timbul masalah seperti ini. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya izin menjawab satu terkait aspirasi yang sudah masuk mengenai rapat terbuka himpunan mahasiswa jurusan. Baik, yang pertama, di sini saya akan memaparkan sebenarnya seperti apa bentuknya rapat terbuka HMJ Teknologi Pendidikan 2021 ini. Nah, nantinya untuk himpunan sendiri, dari pengurus himpunan akan membuka rapat terbuka, insya Allah akan dilaksanakan 3 bulan sekali atau mungkin kondisional, menyesuaikan. Nah, nanti apa saja bentuk keterbukaannya atau mungkin apa saja yang perlu dirapatkan atau dikomunikasikan bersama, itu ada berbagai macam.
Yang pertama, ini kita nanti akan sampaikan kira-kira evaluasi dari program kerja yang sudah dilaksanakan oleh HMJ, kira-kira dari teman-teman mahasiswa apakah ada saran. Nah, nantinya saran-saran tersebut diharapkan agar nanti proker-proker di periode berikutnya itu bisa terlaksana dengan maksimal setelah mendapat evaluasi bersama dari keseluruhan masyarakat teknologi pendidikan. Nah, kemudian untuk progres dari setiap rapat itu kita juga sudah sampaikan atau sudah kita dokumentasikan dan sudah kita publikasikan di Instagram Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan sejauh ini. Kemudian saya ingin memaparkan apakah hasil rapat ini perlu di-share di tiap anggota offering. Jadi seperti ini, karena hasil rapat ini merupakan konsumsi pribadi atau lingkup internal HMJ saja. Jadi dari himpunan itu tidak memberikan hasil rapat ke ketua-ketua offering karena dimaksudkan agar nantinya bisa lebih maksimal lagi, dan juga ketika nantinya masyarakat tab ini yang bukan pengurus merasakan mungkin ada masukan atau mungkin ada eval terkait proker yang akan dilaksanakan, itu nanti bisa langsung disampaikan ke teman-teman pengurus gitu. Jadi nantinya agar tidak banyak konsepan masuk dan juga agar terlaksana dengan baik, jadi kita keep ini untuk pengurus internal saja seperti itu. Namun nantinya untuk evaluasi yang 3 bulan sekali itu rencana akan kita laksanakan, dan harapan dari kami selaku pengurus himpunan itu dari teman-teman mahasiswa yang lain bisa lebih terbuka, karena tujuan kita sebenarnya sama, yakni untuk memajukan dan juga agar jurusan kita terlihat bagus di luar maupun di dalam seperti itu. Kemudian untuk permasalahan komunitas, jadi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan periode 2021 berencana akan membuat sebuah forum seperti forum komunikasi seperti ini, namun lingkupnya lebih sempit dengan beberapa anggota dari komunitas seperti itu. Jadi harapannya nanti kita bisa bersinergi untuk mungkin dalam perancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, atau mungkin sebagai bentuk dari himpunan mahasiswa pengurus himpunan mahasiswa jurusan terhadap 5 komunitas yang ada. Nah, seperti yang kita tahu, kondisi sekarang yakni pandemi ini merusak keseluruhan. Yang paling utama adalah merusak di bagian komunikasi. Nah, karena kondisi serba online seperti ini, mungkin komunikasi kita yang lalu itu kurang maksimal ya. Karena mungkin tidak disampaikan langsung, jadinya masih banyak miskomunikasi, terutama terkait 5 komunitas yang ada di jurusan teknologi pendidikan sendiri. Namun dari pengurus himpunan periode sekarang, insya Allah akan memaksimalkan dari kinerja 5 komunitas ini. Tapi perlu digarisbawahi, karena memang kita benar-benar baru berangkat, istilahnya baru membangun kembali dari fase di mana kita mungkin vakum, atau mungkin karena kondisi online, serba online ini dan semua kegiatan terhentikan. Jadi mungkin dari pengurus memohon pemakluman dari teman-teman masyarakat TEB, dan harapan saya pribadi selaku perwakilan dari pengurus himpunan itu mengharapkan antusias dari teman-teman masyarakat TEB agar sama-sama membantu menghidupkan 5 komunitas yang ada di jurusan teknologi. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga terkait apa saja yang sudah kami lakukan, itu dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan sendiri, kita sudah melakukan rapat kerja jurusan, rapat kerja terkait internal Himpunan Mahasiswa Jurusan di periode ini. Kemudian kita sudah melakukan rapat kerja fakultas. Agendanya sendiri sudah berbagai macam agenda kita lakukan sejauh ini. Yang pertama ada info mahasiswa, yakni penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh
teman-teman masyarakat, entah itu terkait beasiswa dan lain segala macam, atau mungkin info-info seperti perlombaan. Nah, itu nanti akan kita informasikan melalui agenda info mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini kami juga sudah melakukan sambut maba karena teman-teman mahasiswa baru sudah terdata ke kami untuk nama-namanya sendiri, siapa yang diterima di jurusan teknologi pendidikan. Dari pengurus himpunan sendiri kami sudah mendata dan juga sudah kami jadikan satu di dalam grup agar nantinya teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 ini bisa lebih mengenal lagi dan juga akrab antar sesama teman angkatannya gitu. Nah, untuk sejauh ini dari data terakhir yang saya pantau itu sudah ada sekitar 13 mahasiswa baru angkatan 2021 yang diterima di SNMPTN. Kemudian yang ketiga ini ada agenda forum diskusi mahasiswa yang kemarin sudah kami laksanakan, yakni diskusi dengan angkatan 2020 terkait refleksi orientasi mahasiswa mereka yang sudah mereka dapatkan di awal perkuliahan atau di fase-fase orientasi seperti itu. Kemudian dari kami juga sudah menjalankan agenda Pep Sehat Club, yakni kayak semacam agenda futsal bareng. Nah, harapannya dari agenda futsal ini kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan juga berkegiatan yang positif di kala pandemi ini seperti itu. Kemudian untuk rencana program kerja yang akan dibawa oleh HMJ untuk di periode ini nantinya juga akan di-share melalui platform media sosial Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, untuk rancangannya sendiri, insya Allah dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan 2021 merencanakan dan merancang akan membawakan 11 program kerja. Mungkin akan saya berikan gambaran secara kasarnya terlebih dahulu karena tidak memungkinkan untuk membahas teknisnya di sini. Jadi untuk program kerja yang pertama dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan merupakan program kerja forum komunikasi, yakni yang sedang kita jalani bersama. Kemudian nantinya untuk program kerja yang kedua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan akan mengadakan EduTech Fest. Nah, EduTech Fest ini apa? Jadi EduTech Fest ini merupakan educational technology festival, kayak festival TEP, dan ini khusus untuk mahasiswa TEP se-Indonesia nantinya. Nah, dari kami merencanakan kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri ada di akhir Mei, dan kami sekarang masih dalam tahap perancangan dan perencanaan kegiatannya. Kemudian untuk program kerja yang ketiga ini ada Sanca, yakni Sanca sendiri merupakan lomba, di mana lomba ini merupakan lomba yang lingkupnya internal HMJ. Terus lomba ini berupa apa? Lomba ini berupa seperti sayembara desain. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa aktif TEP itu bisa mengikuti perlombaan ini. Jadi nantinya desain yang sudah terkumpul dan para pemenangnya nanti desain yang terpilih, entah itu desain juara atau mungkin desain favoritnya, itu nanti akan kita produksi dan kemudian akan kita pasarkan ke teman-teman lagi gitu. Akan kita pasarkan ke teman-teman mahasiswa aktif TEP dan bisa membeli merchandise tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang keempat dari HMJ TEP 2021 ini ada pengabdian pendidikan. Nah, untuk perencanaan awal kami di pengabdian pendidikan ini ada di pertengahan bulan Juli. Dan sekarang kami juga masih dalam tahap perencanaan dan sudah mulai survei-survei di tempat-tempat yang nantinya akan kami jadikan sebagai tempat pengabdian seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang nomor 5 ini adalah festival kreatif. Ini merupakan program kerja jadi program kerja yang nomor 5 ini merupakan program kerja festival kreatif, yakni program kerja tahunan yang sudah diadakan oleh
himpunan mahasiswa jurusan teknologi pendidikan. Nah, proker ini merupakan proker yang sudah kita branding di lingkup SMA-SMA yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Nah, insya Allah untuk di periode kali ini, festival kreatif ini kita akan mencoba untuk melebarkan sayap untuk memperluas lingkup dari sasaran peserta lombanya, yakni secara nasional, dan nantinya harapan dari kami dengan diadakan Festcraft ini kita juga bisa branding jurusan teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang nomor 6, ini adalah program kerja orientasi jurusan. Jadi harapan dari kami selaku pengurus himpunan agar nantinya teman-teman mahasiswa baru bisa lebih mengerti lagi terkait bagaimana perkuliahan di kampus, atau mungkin teman-teman perlu tahu juga bagaimana karakter jurusan teknologi pendidikan kita dan lain segala macam. Kemudian untuk perencanaannya sendiri, rencana kita akan laksanakan di pertengahan bulan September. Kemudian untuk program kerja yang ke-7, ini dari kami ada program kerja kuliah tamu. Jadi kuliah tamu ini merupakan semacam acara webinar, tapi itu seputar teknologi pendidikan, dan kuliah tamu ini pastinya merupakan pemberian materi yang tidak disampaikan di perkuliahan. Contoh seperti nantinya lulusan dari teknologi pendidikan ini bisa bekerja di mana saja. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang akan kita bawa di program kerja kuliah tamu. Kemudian untuk perencanaannya sendiri kita akan laksanakan insya Allah di akhir September. Untuk program kerja yang nomor 8, ini dari kami merencanakan TEPCAP. Jadi di TEPCAP ini sendiri nantinya adalah perlombaan internal himpunan mahasiswa jurusan teknologi pendidikan. Maksudnya lingkupnya adalah lingkup jurusan. Untuk percabangan lombanya sendiri insya Allah untuk di periode ini akan menyesuaikan sesuai dengan 5 komunitas yang ada di teknologi pendidikan seperti itu. Nah, kemudian untuk program kerja yang nomor 9, ini ada tab spektakular. Jadi tab spektakular ini merupakan program kerja yang berisi tentang awarding night dari juara-juara yang ada di TEPCAP, kemudian semacam showing talent atau mungkin demo komunitas. Jadi nantinya harapan dari kami dalam program kerja ini, kelima komunitas ini dapat menunjukkan penampilan masing-masingnya agar dapat menarik perhatian dari teman-teman mahasiswa aktif, terutama teman-teman mahasiswa baru. Dan rencananya kami akan laksanakan di akhir Oktober. Kemudian untuk program kerja nomor 10, dari kami akan mengadakan workshop PKM. Jadi workshop PKM ini merupakan semacam pelatihan terkait PKM mahasiswa. Seperti yang kita tahu, PKM ini mungkin merupakan salah satu hal yang bisa dianggap tabu karena memang jarang sekali dibahas topik terkait PKM ini. Bahkan teman-teman itu mencari referensinya secara mandiri gitu, yaitu dari searching di internet dan lain segala macam. Nah, menurut pertimbangan kami selaku pengurus himpunan mahasiswa jurusan teknologi pendidikan periode sekarang, dengan diadakannya pelatihan PKM ini dapat membuka mata teman-teman mahasiswa aktif terkait PKM. Nah, kemudian untuk perencanaannya sendiri nantinya akan kita rencanakan di pertengahan bulan November. Kemudian untuk proker yang nomor 11, yakni proker yang terakhir, itu merupakan program kerja Sugar, yakni syukuran dan inaugurasi. Syukuran terkait akhir tahun dan juga akhir perkuliahan teman-teman mahasiswa aktif. Nah, rencananya untuk program kerja Sugar ini akan kami laksanakan di awal Desember. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami visualisasikan dan segera akan kami kirimkan melalui media sosial dari himpunan mahasiswa jurusan